Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini semua? Alhamdulillah, baik, Ibu. Oke, alhamdulillah. Apakah hari ini ada yang sudah masuk? Aku sakit. Oh, oke, terima kasih. Oke, kepada ketua kelas bisa dipimpin doa sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini. Baik teman-teman, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Oke, jadi pada pertemuan kali ini kita akan mengulang materi kebencanaan yang sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya. Nah, sebelum masuk ke materi, jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu peserta didik mampu memahami konsep kebencanaan yang ada di Indonesia. Lalu juga peserta didik juga bisa mengetahui apa aja jenis dan karakteristik kebencanaan. Oke. Nah, sebelum masuk dari pengertian kebencanaan, di sini ada yang tahu apa itu bencana? Saya, Bu. Oke. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa alam, Bu. Oke, benar sekali. Oke, jadi bencana itu adalah rangkaian peristiwa yang sifatnya merusak atau mengganggu kehidupan manusia. Nah, bencana ini juga disebabkan oleh faktor alam, faktor non-alam maupun faktor sosial. Nah, bencana ini juga mengakibatkan adanya timbul korban jiwa, lalu kerugian harta benda, serta adanya dampak psikologis terhadap korban. Jadi di samping adanya dampak negatif dari adanya bencana, lalu juga ada dampak positif dari timbulnya bencana. Dampak positifnya itu yaitu kita juga bisa meningkatkan rasa kepedulian sosial terhadap korban bencana, lalu juga menjadi ladang ibadah sedekah bagi korban bencana. Nah, yang paling penting ini juga menjadi sumber penelitian terhadap bidang tertentu, khususnya bidang geografi. Oke, slide berikutnya yaitu ada jenis-jenis bencana. Di sini ada bencana alam, bencana non alam maupun bencana sosial. Siapa di sini yang tahu apa itu bencana alam? Saya, Bu. Oke, Noviana. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa-peristiwa alam. Contohnya kayak gempa bumi, tsunami, banjir, dan lain-lain. Oke, bagus. Benar sekali. Jadi bencana alam itu adalah bencana yang disebabkan oleh adanya faktor-faktor alam. Nah, contohnya itu ada banjir, tanah longsor, maupun tsunami. Selanjutnya ada bencana non alam. Siapa yang tahu? Saya, Bu. Oke, Karen. Bencana non alam itu bencana yang terjadi karena peristiwa-peristiwa non alam. Contohnya itu ada wabah penyakit, ada epidemi, ada gagal teknologi, ada gagal modernisasi, Bu. Oke, benar sekali. Ya benar ya. Jadi bencana non alam itu adalah bencana yang disebabkan dari adanya faktor-faktor non alam. Contohnya seperti wabah penyakit dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu bencana sosial. Siapa yang tahu bencana sosial? Oke, Wirda. Jadi bencana sosial itu adalah bencana yang disebabkan oleh peristiwa yang muncul karena konflik sosial antar kelompok masyarakat, Bu. Contohnya itu kayak adanya aksi teror, terus juga ada sabotase, ada konflik sosial dan lain-lain, Bu. Oke, benar sekali ya. Oke, itu saja materi kita pada hari ini. Oke, selanjutnya Ibu akan memberikan lembar kerja peserta didik pada kalian. Nah, di sini itu kita akan bagi dua kelompok. Satu kelompok terdiri dari 4 orang. Nah, untuk kelompoknya Ibu tentuin ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Oke, jadi kelompok pertama itu ada Nana, Intan, Salsa, dan Karen. Kelompok kedua ada Intan, Aulia, Ica,
Wirda, sama Aisyah. Nah ini untuk ketua kelompok pada kelompok 1 itu ada Intan ya. Lalu ketua kelompok pada kelompok kedua yaitu ada Aisyah. Oke, Ibu beri waktu 30 menit dari sekarang untuk mengerjakan ya. Bu, ini boleh duduk berkelompok nggak, Bu? Boleh, silakan duduk berkelompok. Tapi jangan berisik ya. Iya, Bu. Ibu, saya mau kayak gini aja boleh? Iya, boleh, bebas. Bohong, Bu. Oke, karena waktunya sudah habis, sudah 30 menit berlalu, boleh perwakilan kelompok untuk maju ke depan untuk menjelaskan hasil diskusi LKPD yang sudah Ibu berikan. Boleh kelompok 1 atau kelompok 2 dulu? Oh ya. Sweet, Bu, sweet. Kelompok 2, kelompok 1. Ada kelompok 1 dulu. Number 1, number 1. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 1 ingin mempersanaskan lembar kerja peserta didik. Pertama, materi indikator 1.1, sebutkan dan jelaskan beberapa bencana yang pernah terjadi di sekitar wilayah kalian. Nah, bencana yang pernah terjadi di sekitar wilayah kami, di kelompok kami itu, contohnya itu ada bencana banjir. Nah, bencana banjir itu adalah suatu peristiwa atau keadaan di mana terendamnya suatu daerah atau daratan karena volume air yang meningkat. Selanjutnya, yang kedua itu sebutkan dan jelaskan faktor aspek fisik dan aspek sosial yang menyebabkan bencana itu terjadi. Nah, faktor penyebab aspek fisik atau alam yaitu ada intensitas curah hujan yang tinggi. Sedangkan untuk faktor sosial yang diakibatkan oleh manusia adalah sampah yang memenuhi sungai dan pembangunan pemukiman di bantaran sungai. Sekian dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 2, silakan untuk maju. Oke, jadi saya perwakilan kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Soal pertama itu, sebutkan dan jelaskan beberapa bencana yang pernah terjadi di sekitar wilayah kalian. Jadi bencana yang pernah terjadi di sekitar wilayah kami itu ada tanah longsor. Tanah longsor itu adalah suatu proses geologi yang terjadi karena perpindahan massa batuan atau tanah dengan berbagai jenis seperti jatuhnya gumpalan bebatuan besar dari tanah. Terus untuk soal nomor 2, sebutkan dan jelaskan faktor aspek fisik dan faktor aspek sosial yang menyebabkan bencana itu terjadi. Jadi aspek fisik atau alamnya itu disebabkan oleh kondisi biologi seperti kemiringan lapisan, batuan lapuk, dan iklim pada daerah tersebut yang mempunyai curah hujan yang sangat tinggi. Sedangkan untuk faktor sosialnya itu ada pemotongan pohon di daerah tebing, penambangan batu lereng terjal, dan juga penimbunan tanah urukan di daerah sekitar lereng. Sekian dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaannya keren, semuanya pada ngerti semua ya. Udah Bu. Oke, keren. Nah, itu aja pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Sebelum menutup pertemuan kita pada kali ini, siapa yang mau memberikan kesimpulan pada pembelajaran kita kali ini? Siapa? Putri, Bu. Oke, Intan. Saya. Jadi kalau menurut saya kesimpulan itu bencana bersifat merusak, Bu. Terus juga mengganggu kehidupan manusia. Dengan adanya bencana juga bisa mengakibatkan dampak negatif, kayak misalnya terjadi korban jiwa, terus kerusakan lingkungan dan lain-lain, Bu. Tapi ada dampak positifnya juga, Bu, menurut saya. Itu misalnya mengingat tentang kematian,
Masya Allah, timbulnya rasa kepedulian sosial terhadap korban bencana. Terus juga ladang amal ibadah Bu, karena kan kita sedekah nih kepada korban bencana. Dan juga sumber penelitian terhadap bidang keilmuan tertentu, khususnya di bidang geografi. Terus juga jenis-jenis bencana itu ada terdiri dari bencana alam, bencana non alam maupun bencana sosial. Menurut saya seperti itu Bu. Oke, bagus. Sudah pada ngerti ya. Terima kasih Tan. Selanjutnya apakah ada yang ingin bertanya? Tidak Bu, cukup Bu. Alhamdulillah. Mungkin itu saja pertemuan kita pada hari ini. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Selanjutnya kita baca Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.